kita sini mau bikin bisnis ceritanya ya. Karena kita bikin bisnis apa yang lagi ngetren, lebih populer gitu. Aku ada ide, gimana kalau bisnis kafe kan lagi ngetren tuh. Kafe ya? Kafe itu menurut aku udah banyak sih. Kalau yang lain gimana? Udah banyak ya. Nah kalau Bentar, coba kita cari yang lagi ngetren. Kita cari di TikTok deh. Ini nih, gimana kalau bisnis fashion aja? Lagi ngetren tuh. bisa tuh. Tapi jangan terlalu polos ya, kayak dikasih twistnya gitu, ada gimmick. Bisa sih. Kalau kita bikin bisnis fashion nih di sini banyak nih artikel yang menunjukkan kalau misalnya tuh sampah dari fashion atau pakaian tuh makin banyak guys. Gimana kalau kita modifikasi kayak kita ambil dari limbah gitu mungkin? Oh, tahu. Namanya thrift. Bisa tuh. Bisa. Ntar jadi kayak kalau ada limbah kain atau apa, kita bisa ambil, kita bikin jadi kayak yang style patch gitu bajunya. Bisa sih. Tapi gimana ya cara inovasinya? Soalnya aku juga kurang tahu sih kalau di dunia fashion ya. Iya. Kita butuh orang lagi kayaknya ya. Aku punya nih kenalan anak desainer. Mau aku hubungi nggak? Ya. Boleh. Bagus. Sama marketing sekalian. Oh, marketing. Aku ada temen Nah, yang bisa marketing. Aku hubungin juga ya. Oke. Hai guys, jadi ini Salma Septia, dia anak desainer yang aku hubungin tadi. Oke, salam kenal. jago desain ya? Ya, jago lah. Oke. Udah nyampe juga, hai. Halo. Hai, Salma yang aku bilang tadi, dia anak Marketing marketing. ya? Iya, betul. Dia jago banget sih di marketing itu. Oh, salam kenal. Logo Retreat yang terlihat di layar menggambarkan inti dari identitas kami. Logo ini terdiri dari gambar jarum dan benang yang berbentuk lingkaran tidak sempurna. Makna simboliknya adalah proses regenerasi dan kesinambungan, bahwa setiap potongan kain, meskipun dianggap limbah, masih memiliki peluang untuk dijahit kembali menjadi sesuatu yang baru dan bernilai. Warna hitam dan putih menonjolkan kesederhanaan, profesionalitas, dan komitmen terhadap transparansi rantai pasok kami. Sementara tipografi tegas namun elegan merepresentasikan kepercayaan diri serta arah bisnis yang modern dan berkelanjutan. Nama Retreat sendiri berasal dari kata re yang berarti mengulang dan thread yang berarti benang, melambangkan semangat kami untuk menyambung kembali kehidupan tekstil lama menjadi produk baru yang bermakna. PT Retreat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah tekstil dan produksi fashion berkelanjutan. Retreat berbentuk perseroan terbatas, karena kami beroperasi pada skala industri dengan jaringan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pengumpulan pakaian bekas, daur ulang tekstil, hingga produksi dan penjualan produk upcycle fashion. Sebagai PT, kami memiliki struktur yang profesional, legalitas yang kuat, dan tanggung jawab terbatas, sehingga memudahkan kerjasama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra internasional di kawasan Asia Tenggara. Retreat didirikan dengan visi menjadi pionir terdepan dalam industri circular fashion yang berfokus pada pengelolaan limbah tekstil berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan terciptanya ekosistem ekonomi hijau yang inklusif di Asia Tenggara. Misi kami mencakup mengembangkan sistem pengelolaan limbah tekstil yang efisien dan ramah lingkungan,
menghasilkan produk fashion berkualitas dari bahan daur ulang dengan sentuhan desain lokal, memberdayakan masyarakat, khususnya pengrajin dan pelaku UMKM, meningkatkan kesadaran publik terhadap konsumsi fashion yang bertanggung jawab, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekonomi hijau. Kami menjalankan model bisnis circular ekonomi yang mencakup pengumpulan pakaian bekas melalui Dropbox dan kerjasama komunitas, daur ulang tekstil menjadi serat baru atau produk industri, produksi dan penjualan produk upcycle fashion dengan nilai budaya lokal, baik secara online maupun offline. Melalui retreat, kami ingin membuktikan bahwa dunia fashion bisa tetap indah tanpa merusak bumi, dengan mengubah limbah menjadi peluang dan gaya menjadi gerakan berkelanjutan. Kemudian, untuk produk yang kami kembangkan ini berasal dari ide upcycling, yaitu proses mengubah pakaian lama menjadi produk baru tanpa menghilangkan nilai bahan aslinya. Terdapat 3 produk utama yang kami hadirkan. Yang pertama, upcycle hoodie. Hoodie ini dibuat dari pakaian lama yang masih layak pakai, kemudian kami desain ulang agar tampil lebih segar dan modern. Setiap hoodie memiliki karakter yang berbeda, sehingga memberikan kesan eksklusif bagi pemakainya. Yang kedua, patchwork shirt. Produk ini terinspirasi dari konsep kreativitas tanpa batas. Kami memanfaatkan potongan-potongan kain sisa dengan berbagai warna dan tekstur, lalu menjahitnya menjadi satu kemeja yang unik. Dari sini kami ingin menunjukkan bahwa sisa kain pun bisa menjadi karya yang bernilai tinggi. Yang ketiga, over-dye shirt. Pakaian ini kami beri pewarnaan ulang untuk menciptakan tampilan warna baru yang lebih fresh dan menarik. Proses ini memberikan sentuhan segar tanpa harus memproduksi bahan baru, sehingga tetap ramah lingkungan. Kemudian, untuk target pasar kami menargetkan konsumen muda, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang peduli terhadap isu lingkungan namun tetap ingin tampil modis. Selain itu, kami juga menyasar komunitas pecinta fashion lokal dan pembeli yang berorientasi pada produk berkelanjutan. Produk kami ini juga dipasarkan melalui retail hijau, toko mode independen, serta platform e-commerce yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Oke, next. Kami menghubungkan bisnis kami dengan teori manajemen strategik. Jadi kami ambil 3 teorinya. Yang pertama ada teori SWOT, S-nya strength atau kekuatan. Jadi sifat dari bisnis kami ini bisnis berkelanjutan dengan tren eco fashion yang meningkat dan dukungan dari konsumen muda. Selanjutnya ada W atau weakness, yaitu kelemahan. Jadi kelemahan yang ada di bisnis kami ini sebenarnya terletak pada biaya awal yang tinggi untuk fasilitas daur ulang dan edukasi pasar masih terbatas. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu pasar sustainable fashion tumbuh pesat. Peluang kolaborasi dengan pemerintah juga lumayan bagus. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi ancaman buat bisnis kami ini berupa persaingan dengan brand besar yang mulai mengadopsi konsep hijau atau greenwashing. Nah, selanjutnya itu ada teori dari Michael, yaitu Porter 5 Force. Yang pertama itu ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Jadi seberapa mudah pesaing baru masuk ke industri yang sama. Jadi di industri fashion berkelanjutan ini ancamannya sedang atau tinggi, sedang sampai tinggi karena banyak startup baru bermunculan. Nah, yang kedua ini ada bargaining power of suppliers atau kekuatan pemasok. Jadi di sini kami memperkirakan rendah karena bahan bakunya dari limbah pakaian yang mungkin banyak. Dan yang selanjutnya ada bargaining power of buyers, yaitu kekuatan pembeli. Di sini kami menilai sedang karena konsumen yang peduli lingkungan biasanya mau membayar lebih untuk produk berkelanjutan. Yang keempat ada threat of substitusi atau ancaman produk pengganti. Ya, produk lain bisa menggantikan produk kita. Jadi misalnya pakaian fast fashion murah, tapi perusahaan kita harus unggul dinilai keberlanjutan. Dan yang terakhir ada rivalry among competitors, yaitu persaingan di industri. Jadi persaingan di industri ini mulai meningkat karena tren eco fashion semakin populer. Jadi kita nilai seberapa ketat sih persaingan antar pemain gitu.
Dan yang terakhir itu ada triple bottom line. Jadi teori ini menekankan bahwa tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan atau profit, tapi juga memperhatikan manusia atau people dan lingkungan atau planet. Jadi dari sisi profit ini kami menjual produk daur ulang yang punya nilai pasar, sedangkan dari sisi people ini bisnis harus memberi manfaat sosial seperti membuka lapangan pekerjaan atau memberdayakan masyarakat. Dan yang terakhir dari sisi planet ini bisnis harus ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap bumi. Yaitu yang seperti yang kami lakukan, mengurangi limbah tekstil dan emisi karbon. Oke, selanjutnya dari teori-teori yang sudah dijelaskan, kami menyusun visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan kami, di mana visi kami adalah menjadi pionir terdepan dalam industri circular fashion yang berfokus pada pengelolaan limbah tekstil berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan terciptanya ekosistem ekonomi hijau yang inklusif di Asia Tenggara. Visi ini mencerminkan cita-cita besar perusahaan untuk menghadirkan transformasi nyata dalam industri fashion dengan menempatkan keberlanjutan sebagai inti bisnis. Melalui visi ini, perusahaan berkomitmen mengubah limbah tekstil menjadi sumber daya bernilai, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal agar turut berperan dalam ekonomi hijau yang inklusif. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial di kawasan Asia Tenggara. Kemudian lanjut ke misi perusahaan. Di sini kami memiliki 5 misi untuk mencapai visi perusahaan kami. Di antaranya yang pertama adalah mengembangkan sistem pengelolaan limbah tekstil terintegrasi yang efisien dan ramah lingkungan melalui inovasi daur ulang dan upcycling berbasis teknologi. Yang kedua, menciptakan produk fashion berkelanjutan dengan desain kreatif, kualitas tinggi, dan nilai budaya lokal yang dapat bersaing di pasar regional. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lokal khususnya pengrajin, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif agar terlibat aktif dalam rantai nilai produksi berkelanjutan. Yang keempat, membangun kesadaran publik terhadap pentingnya konsumsi fashion yang etis dan bertanggung jawab melalui edukasi serta kampanye sosial. Serta yang terakhir atau yang kelima adalah menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan untuk memperkuat ekosistem green economy di sektor fashion. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan kami yang terdiri dari 5 tujuan, diantaranya pertama, mengurangi jumlah limbah tekstil di Indonesia dan Asia Tenggara secara signifikan melalui program tekstil recycling dan circular production system. Yang kedua, mewujudkan model bisnis sustainable fashion yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang atau triple bottom line yang terdiri dari people, planet, and profit. Yang ketiga, menjadi merek fashion berkelanjutan yang dikenal luas di tingkat Asia Tenggara dalam kurun waktu 5 tahun. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal melalui pelatihan, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan keterampilan daur ulang tekstil. Serta yang terakhir atau yang kelima, menghasilkan pertumbuhan bisnis yang stabil dan berdaya saing global. Selanjutnya kita bakal bahas terkait dengan strategi bisnis yang akan kita jalani. Yang pertama sendiri itu ada strategi diferensiasi, di mana kita bakal menonjolkan keunikan produk melalui desain upcycle fashion yang bernuansa lokal dengan nilai estetika yang tinggi, transparansi rantai pasok, dan juga kita bakal punya sertifikasi ramah lingkungan. Pengalaman konsumen yang edukatif dan bermakna terhadap isu keberlanjutan. Selain strategi diferensiasi, kita juga bakal menerapkan strategi keberlanjutan. Kita menganalisis dari segi ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Untuk environmental atau lingkungan sendiri, kita bakal meminimalkan limbah dan emisi melalui penerapan konsep circular economy di seluruh proses produksi. Lalu dari sisi sosial, kita memberdayakan masyarakat dan komunitas pengrajin lokal untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir dari sisi governance atau tata kelola, kita bakal menjaga profitabilitas dan
juga transparansi bisnis dengan menerapkan prinsip etika dan tata kelola yang akuntabel. Selain ada strategi diferensiasi dan strategi keberlanjutan, kita juga bakal punya strategi inovasi dan kolaborasi, yang mana langkah kita sendiri adalah pertama, mengembangkan teknologi daur ulang tekstil untuk efisiensi dan skala industri. Yang kedua, kita bakal berkolaborasi dengan desainer muda, universitas, dan juga lembaga riset. Terakhir, kita bakal mengadakan kampanye digital edukatif untuk memperkuat brand positioning. Selanjutnya ada strategi pasar dan ekspansi. Kita bakal fokus pada segmen eco-conscious consumer dan juga pasar milenial Gen Z. Lalu kita bakal mengoptimalkan penjualan melalui e-commerce, pop-up store, dan juga kerjasama dengan toko hijau lokal. Dan kita juga bakal ekspansi pasar ke negara-negara ASEAN melalui jaringan kemitraan yang berkelanjutan.